Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas kitab Al-Miftahu fi Ilmi Nahwi, kunci ilmu nahwu yang dikarang oleh Al-Ustaz Abi Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu ta'ala. Dayat isim mufrad dirafa dengan musanna, dinasab dengan ismul ladzi la yansarif, dijar dengan jamak taksir, dirafa dengan jamak muannas salim, dinasab dengan isim mangkus, dinasab dengan isim maksur, dirafa dengan isim mufrad, dijar dengan jamak mudzakkar salim, dirafa dengan asmaul khamsah, dijar dengan dinasab dengan mantap, biar mamu ujung-ujungna alif. Abu Muhammad isim mufrad dinasab dengan ismul ladzi la yansarif, dirafa dengan ismul ladzi la yansarif, dirafa dengan jamak taksir, dijar jamak muannas salim, dinasab isim mangkus, dirafa isim maksur, dirafa asmaul khamsah, dinasab alif atau ya, jamak mudzakkar salim, dirafa. Mantap. Dan itu isim mufrad dirafa dengan musanna, dijar jamak mudzakkar salim, rafa asmaul khamsah, nasab apa? Iya, dinasab dengan apa? Ragu. Dinasab dengan apa dijeling? Alif. Asmaul khamsah dinasab dengan apa? Alif atau bukan? Betul kira main? Gitu. Coba dia main. Ismul ladzi la yansarif, dijar dengan apa dia main? Dia dijar dengan harokat. Harokat apa? Dibilang harokat, pergi huruf ya. Fathah. Jamak taksir dirafa dengan jamak taksir, dia dirafa dhamma. Abu Tirab sudah hafal? Ya. Isim mufrad dirafa dengan isim musanna, dinasab dengan jamak mudzakkar salim, rafa asmaul khamsah, rafa ya, rafa'nya asmaul khamsah. Jamak muannas salim, nasab jamak muannas salim, dinasab ismul ladzi la yansarif, dijar fathah. Dia bisa dikasar tidak jarnya? Tidak bisa. Bisa. Kapan? Kemudian yang kedua
bersandar dengan kata setelahnya. Masya Allah. Sebentar Pak Firman. Sudah tanah kirim rekamannya. Tapi saya antara 50-50. Jangan sampai buku begini warna rekam itu pemandangan baru begini. Om Nadir kemarin sudah. Ada Fia? Mutirafi ada? Tidak ada juga. Rawiyah ada? Sudah bisa medites? Oh belum bisa. Kalau Mu Fatimah ada di belakang? Nanti pi. Pas pi bagaimana? Fi'il mudhari soi akhir dirofa dengan apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir dijazm dengan apa? Kalau afal khamsah dinasab alif. Afal khamsah penghilangan huruf nun. Kalau jazmnya sama apa? Kalau rafa'nya sebutan nun. Pak Ude dihafal mi? Iya. Ismul ladzi la yansarif dinasab dengan apa? Kalau fi'il mudhari soi akhir di rafa dengan fi'il mudhari soi akhir di rafa dengan dhamma muqaddar. Tahu fi'il mudhari soi akhir Pak? Dhamma. Kalau dia dijazm sukun. Kalau mu'tal waw, fi'il mudhari mu'tal waw dinasab dengan apa? Mu'tal waw dinasab dengan fathah. Kalau mu'tal alif dinasab dengan apa? Kenapa bisa? Karena alif tidak bisa diharakati. Sampai situ dulu ya tanya-tanyanya. Sampai situ Pak Firman. Sebentar pula ini kita mau masuk materi. Mikdad tadi ternyata terus sembunyi belakang Safar. Cuma pura-pura kau tidak lihat ki. Rafli كيف Al-Hafidta Hadihi alamatil i'rab. Sudah hafal? Ya, insyaallah. Belum hafal itu. Alhamdulillah. Sebentar pilih tes. Sebentar nak lupa. Iya, Pak Sapri. Tidak aja, salat lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kata beliau, bab al-bina. Ini lawannya i'rab. Dan yang al-bina ini pembahasannya satu kali saja. Setelah pembahasan al-bina, setelah itu pembahasan tentang seluruh penyakit-penyakit. Al-bina di sini satu kali dibahas. Dia lawan dari al-i'rab. Kalau i'rab kemarin apa? Kalau ada penyakit, maka dia akan mengubah keadaan akhir suatu kata dari rafa menjadi apa? Menjadi nasab, dari nasab menjadi jar, ya, atau dia dari nasab menjadi jazm.
Untuk siapa itu? Untuk fi'il mudhari. Kemarin sudah. Ada berapa tandanya, jenis-jenisnya i'rab? Ada 4. Apa itu? Rafa, nasab, jar, jazm. Kalau untuk isim berapa diambil ini? Apa saja? Rafa, nasab, jar. Kalau fi'il rafa, nasab, jazm. Tidak boleh dijar. Nanti pembahasan al-bina dia juga terbagi menjadi 4 nanti. Ya. Sekarang kata beliau babu al-bina'i. Bab tentang al-bina. Al-bina di sini secara bahasa sudah kita maklumi apa itu bina. Membangun. Wad'u asy-syai' ala syai'. Membangun sesuatu di atas sesuatu. Itu namanya bina. Membangun. Apa? Bina rumah tangga. Membangun rumah tangga. Ya, nanti kenapa digunakan istilah al-bina dalam pembahasan itu? Ya, karena pembahasan al-bina ini walaupun nanti ada penyakit, maka dia tidak akan berubah keadaannya. Sama halnya dengan orang yang berumah tangga. Walaupun banyak rintangan-rintangan yang dihadapi, ya, amil-amil, maksudnya penyakit-penyakit itu, cobaan-cobaan, maka yang diinginkanlah kita harus tetap bersatu bersama. Makanya digunakan pakai kata al-bina, membangun sesuatu di atas sesuatu. Sekarang secara istilah, menurut ulama nahwu, al-bina itu apa? Kata beliau, al-bina'u huwa luzumu akhiril kalimah halatan wahidah. Al-bina itu adalah tetapnya akhir sebuah kata dalam keadaan satu. Jadi nanti masuk penyakit rofa, dia tetap seperti itu. Apa kemarin penyakit rofa contohnya? Ja'a. Di antaranya al-bina atau nanti dikatakan mabni, di antaranya huwa. Datangkan ja'a, ja'a huwa. Tetap huwa. Ra'a itu penyakit apa? Nasab. Kalau dia ada berarti dia menasab isim setelahnya. Kalau masuk ke huwa, ra'a itu huwa, tetap huwa. Ja'a huwa, ra'aitu huwa. Paham ya? Tidak berubah. Makanya nanti kalau dia di i'rab, maka kita katakan mabni. Tetap. Walaupun ada penyakit rafa, tetap begitu keadaannya. Ya. Tinggal nanti di kitab kedua ada tambahannya, tambahan kalimatnya, fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Tinggal itu tambahannya nanti di kitab kedua. Untuk saat ini kita harus mengetahui apa saja yang masuk dalam kategori al-bina atau mabni. Jadi kalau kita katakan mabni, nanti ada isim-isimnya. Kalau kita bilang mu'rab, berarti isim yang dimaksud adalah 9 jenis isim yang disebutkan kemarin. Itu namanya mu'rab, bukan mabni. Paham ya? Bukan al-bina yang 9 kemarin. Apa saja itu? Isim mufrad. Ini berubah-berubah dia. Kalau masuk penyakit, harokatnya berubah-berubah. Isim musanna. Apalagi? Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, maksur, mangkus, ismul ladzi la yansarif. Ada berapa itu? 9. Untuk fi'il ada berapa? 3. Apa itu? Fi'il mudhari sai akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Berarti totalnya semua 11. 11 atau 12? Sekarang jadi tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan. Contohnya man. Penyakit apa ja'a?
Coba sambungkan dengan man. Mau baca apa? Ja'a man. Jangan baca ja'a manu. Jangan sampai ja'a manu. Enggak, ja'a man. Kalau ra'aitu tetap ra'aitu man. Tetap disukun. Man, ra'aitu man. Jangan bilang ra'aitu mana. Bi penyakit apa bi? Sambungkan dengan man, bacanya apa? Biman. Jangan bilang bimini. Jangan. Biman, tetap disukun. Maka dikatakan mabani. Mabani di atas apa? Mabani di atas sukun. Perhatikan huruf terakhirnya. Kalau dia sukun, berarti kita katakan mabani di atas sukun. Hal. Huruf apa terakhirnya itu? Huruf apa? Apa harokatnya? Berarti mau kita katakan apa? Mabani di atas sukun. Bal sama zalika. Ini huruf terakhirnya huruf apa Pak Firman? Kaf. Apa harokatnya? Berarti mau kita katakan apa ini? Mabani di atas apa? Mabani di atas fathah. Lihat huruf terakhirnya yang ada di buku. Coba datangkan ja'a ke zalika. Ja'a, ra'aitu, bi. Tidak bisa ja'a zaliku, ra'aitu zalika, bi zaliki. Tidak. Jadi walaupun dia penyakit ada, maka cara bacanya begitu-begitu saja, tidak berubah. Kedudukannya nanti berubah. Harokatnya tidak berubah, tapi kedudukannya berubah. Nanti di kitab kedua ada tambahan fi mahalli raf'in. Jadi kalau ada ja'a zalika. Zalika di situ mabni di atas fathah, hanya saja fi mahalli raf'in. Dia dalam keadaan kedudukan rafa. Begitu nanti lanjutannya. Untuk saat ini kita hanya mengenal isim-isim yang mabani dan fi'il-fi'il yang mabani. Wa huwa arba'atu anwa. Al-bina ini ada 4 jenis sebagaimana i'rab. Yang pertama as-sukun. Ada yang mabani di atas sukun. Maksudnya dikatakan mabani dari sukun ini maksudnya apa? Huruf terakhirnya di sukun. Contohnya hal. Banyak contoh. Man, bal, min, an, fi, dan lainnya. Kemudian yang kedua ad-dhamm. Ada yang mabani di atas dhammah. Maksudnya adalah huruf terakhirnya berharokat dhammah. Contohnya haitsu. Huruf terakhirnya berharokat dhammah, maka nanti dikatakan mabani di atas dhammah. Mudah istilah ini. Kita bilang mabani. Mudah berarti. Maksudnya kalau dikatakan mabani berarti tetap, walaupun ada penyakit dia begitu saja keadaannya, harokatnya. Yang ketiga al-fath. Ada yang mabani di atas fathah. Apa maksudnya ini main? Mabani di atas fathah. Berharokat apa? Tahu. Contohnya zalika, anta, huwa. Begitu. Anta, huruf terakhirnya ta, berharokat apa? Fathah. Maka dia nanti mabni. Yang keempat al-kasru. Ada yang mabni di atas kasrah. Apa maksudnya itu Benjaling? Mabni di atas kasrah? Ijaki minta tolong sama Demai tak berusaha sendiri tadi. Minta tolong sama Pandi atau Nenggesing. Tahu, lapa duduk berpikir nani Pandi karena huruf terakhirnya berharokat kasrah, maka dikatakan mabni. Dan ini pembahasan yang paling mudah daripada i'rab. Karena tidak banyak jadi ya. Contohnya anti.
Paham ya? Mudah itu? Dipahami? Sekarang masuk intinya. Tadi itu pemanasan. Ada mau ditanyakan dulu? Jadi bina itu ada 4. Ada yang mabni di atas sukun, mabni di atas fathah, mabni di atas dhammah, mabni di atas kasrah. Kita belum jelaskan ini isim mabni di papan ya, nanti fiil. Karena isim tidak bermasalah jadi ya. Kalau anda percaya perhatikan sebentar. Al asma'u al mabniyat, isim-isim yang mabni. Jadi yang pertama ismud dhamir, isim dhamir. Di antaranya disebutkan di sini isim dhamir ini kata ganti ya. Jadi nanti dhamir ini ada dhamir mukhatab, dhamir mutakallim, dan sama dhamir ghaib. Dibagi menjadi 3. Kalau dhamir ghaib apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang ketiga. Kalau dhamir mukhatab orang yang diajak berbicara. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kata ganti orang kedua. Dhamir mutakallim yang berbicara. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kata ganti orang pertama. Kata ganti orang ketiga, dia, mereka yang tidak hadir di situ, di tempat dibicarakan. Namanya dalam dikatakan apa? Gibah. Ya. Makanya diambil dari kata situ, gibah. Orang yang tidak ada di situ. Tidak ada itu orang gibah, ada orangnya di situ, tidak ada. Ada tidak ada itu tuh? Tidak ada. Jadi orang gibah itu ya tidak ada orangnya. Nah, sama gaib, dari kata gaib. Jadi disebutkan di sini cuma 3 ya. Karena nanti ada pembahasan berikutnya tentang dhamir lagi diulang. Di sini kita hanya diperkenalkan bahwa oh ternyata isim dhamir itu ternyata dia isim mabni. Contohnya huwa. Kalau ditanya ini mabni dari siapa? Fathah. Kenapa fathah? Huruf terakhirnya berharokat fathah. Anta mabni dari siapa itu? Fathah. Kalau ana berselisih ini mabni dari fathah. Oh ya, ada 10 orang. Kalau mabni dari sukun, siapa yang bilang? Mabni dari siapa? Masa kita pasbi ana di situ mabni dari siapa? Kayak biar buku tidak dibuka kencam mentong. Dia membayangkan dia tinggi media makomnya. Semua buka-buka, kita yang tertutup buku tak. Indah ku tahu ki. Pak Firman, ana mabni dari siapa? Gara-gara pergi liburan. Fathah dan tutup fathah. Kalau kita pasaran, masa saja selisih dan tutup. Kalau sapri, fathah juga. Fathah berarti 2 pendukung. Dan jalim mana? Ikut dia fathah. Mazhabnya dan tutup. Fathah juga ikut-ikutan. Itu. Kita ada main datang je penguatnya. Fathah juga. Ana. Ini fathah juga. Siapa yang dukung Syahrul kadang? Kalau kita betul Rafi, mabni dan siapa? Fathah juga. Tambah banyak gitu tutup ini. Kaidahnya terambah Syahrul. Tolak ukur kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya pengikutnya. Iya. Walaupun kita bersendirian, ya tidak apa-apa. Bukan itu tolak ukur kebenaran, bukan banyaknya. Mabninya ana di sini, mabninya di atas sukun, bukan fathah. Karena huruf terakhirnya huruf apa? Alif, bukan huruf nun. Dan alif itu selalu sukun.
Kalau dia mau diharokati, paham ya? Mau berpindah pihak, menyeling. Masih ada ya? Nanti banyak. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu dhamir munfasil namanya. Masih ada lagi dhamir muttasil. Seperti apa? Hu humahum, ha humahunna, ka kumakum, ki kumakunna, ni na. Nanti itu, ini gambaran bahwasanya dhamir itu bukan cuma 3. Huwa di situ namanya dhamir gaib. Huwa, orang ketiga, artinya dia. Anta namanya di situ dhamir mukhatab, dhamir yang menunjukkan orang yang diajak berbicara, kata ganti kedua, artinya kamu. Ana dhamir apa? Dhamir mutakallim, yang berbicara, saya, kata ganti orang pertama. Selesai ya? Ini cuma istilah. Oh, bahasanya isim dhamir ini kalau dia kemasukan penyakit, maka dia pasti mabni. Penyakit apapun itu, mau dia penyakit rafa, penyakit nasab, penyakit jar, maka dia tetap begitu kira bentuknya. Paham dengan sing? Yang kedua, ismu al-isyarah. Ini kalau sudah belajar durusul lugha ini sudah hafal mati itu haza. Haza baitun, haza masjidun, ta? Zalika dajjal. Sudah hafal mati. Iya. Apa artinya pada itu haza? Jadi isim isyarah. Oh, ternyata isim isyarah dia isim yang mabni. Maksudnya apa? Walaupun ada penyakit, tetap nanti begitu cara bacanya. Ya, di antaranya apa? Haza, hazihi. Ini menunjukkan untuk sesuatu yang jauh atau dekat. Dekat. Haza, ini. Haza di situ mabni dari siapa? Apa itu bunyi? Hah? Haza mabni dari siapa itu Pak Abdurrahman? Fathah juga. Kalau Mikdad mabni dari siapa? Yang sembarang. Mana? Siapa dengan sing kita mabni dari siapa itu haza? Ikut-ikutan ni. Tahu adali. Ndak nak perhatikan ya Pak Abdurrahman. Iya, nah tuh kita tangan begini, baru sebut. Kalau hazihi mabni dari siapa? Kasrah. Coba kita datangkan ja'at hazihi. Ra'aitu bi. Kalau ditanya dia mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa mabni? Karena dia isim isyarah. Itu jawabannya. Berarti sudah berapa ini? Sudah 2. Zalika, tilka, ini mabni dari siapa? Fathah. Masih ada lagi isim isyarah, bukan cuma ini. Masih ada yang bentuk jamaknya. Ya. Belum di sini dibahas. Pembahasan di sini kita hanya diajarkan bagaimana mengenal isim-isim yang mabni. Istilahnya, bukan bukan pembahasan secara lengkapnya, bukan. Cukup mengenal isim isyarah dia mabni. Paham ya? Makanya tadi belum saya tulis di papan. Karena kalau saya tulis di papan nanti tambah luas, melebar. Ya. Yang ketiga, isim mausul, kata penghubung. Ya, kata sambung. Apa itu artinya nanti terjemahnya? Yang
Paham tasbih? Contohnya alladzi. Kalau itu akhwat alladzi mabni dari siapa? Sukun. Iya, karena muncul ki harokatnya. Sukun. Kalau allati tidak ada sukunnya itu. Akhwatnya allati. Kalau ada yang jeling, beli dulu buku tak allati situ. Oh, anda dia alasan tak karena ada kacamata. Iya. Nanti kalau ada kacamata tak boleh ada alasan tak? Iya. Kita Abdul Wahid atau Abdul Wahab? Abdul Wahab. Itu allati memberi dari siapa itu? Kenapa bisa? Ada apa? Ada ya. Berarti isim mausul dia merupakan isim mabni. Coba jaa ra'aitu bi, masukkan ke alladzi. Jaa alladzi. Ra'aitu alladzi. Bi tidak berubah-berubah. Enak tak? Beda sama isim yang 9 kemarin. Nah, jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan bi Zaidin. Jaa muslimani, ra'aitu muslimaini bi muslimaini. Ya, harus dihafal total. Itu tabel baru kita bisa tahu. Nah, kalau ini tidak cukup kenal istilahnya saja. Isim damir mabni. Yang keempat, isim istifham. Kata tanya. Mithlu contohnya kaifa. Mabni dari siapa itu? Fathah. Kam, aina, fathah. Ini namanya isim istifham yang digunakan untuk bertanya. Hanya saja nanti ada perbedaan dengan isim isyarat. Jadi isim isyarat ini yang keenam, yang kelima, contohnya man. Nah, man ini digunakan juga untuk bertanya. Ya. Kalau dia digunakan untuk sebagai isim syarat, maka beda terjemahannya. Kalau dia sebagai kata tanya, man, cukup kita katakan siapa. Paham ya? Tapi kalau dia sebagai isim syarat, man, siapa saja. Barang siapa atau siapa saja, siapapun. Itu terjemahannya kalau isim syarat. Paham ya? Nanti di pembahasan berikutnya. Ini gambaran saja. Jadi ma sama, ma di isim syarat ini dia juga isim istifham. Tinggal nanti lihat ini konteksnya, dia bertanya atau sebagai isim syarat. Kalau isim syarat nanti ada ketentuan-ketentuannya. Dia harus ada jawabannya. Mata, apa artinya mata? Kapan? Nah, kita katakan sama Ismail mata tankih. Nah, mabni dan siapa itu mata? Masa betul kita ya? Jadi ikutan. Karena nanti di alam kubur itu nanti ndak tolong kini. Oh, karena alif. Iya, jangan ikutan nah. Iya, harus berdiri sendiri, yang penting ada dalil. Tahu? Karena nanti teman-teman ini nanti jadi pengkhianat ke semua. Iya. Bahkan istri sekalipun nanti akan lari kalau hari kiamat. Nah, betul kita main. Iya, yauma yafirul mar'u min akhi. Semua akan berlari dari saudaranya. Semua orang yang paling kita cintai pasti nanti jadi pengkhianat juga, lari. Kita itu dikatakan pengkhianat nanti karena dia lari dari istri. Ada yang mau tanyakan? Sebentar kita masuk fi'il. Nah, fi'il jini yang bermasalah dia mabninya. Ya, misalnya fi'il madi. Fi'il madi ini nanti dia mabni di atas 3 keadaan. Banyak mabninya. Kalau fi'il mudhari dia mabni di atas 2. Kalau fi'il amar dia mabni
bagaimana fi'il mudhari dijazm. Jelaskan, memang belum azan ya, baru di HP azan. Belum azan lagi ya. 5 jam lagi waktu Arab Saudi. Jadi 3 jenis fi'il, kata beliau, af'alul mabniyat, fi'il yang mabni, semuanya jenis fi'il dijelaskan lagi di sini. Fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Kita sudah dijelaskan juga di pembahasan i'rab. Fi'il madi, mudhari dan amar. Nah, di sini lebih rinci lagi bahwasanya fi'il mudhari itu yang asalnya mu'rab ternyata bisa mabni. Kalau fi'il madi dia mabni selama-lamanya. Fi'il amar juga mabni selama-lamanya. Makanya yang kemasukan penyakit itu hanya fi'il mudhari saja. Penyakit nasab, penyakit jazm. Fi'il madi tidak kemasukan penyakit dia. Ya, apalagi fi'il amar. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Yang mana? Apa? Oh, al-kalimah. Yang mana ini? Bukan. Mau kita oke? Jawabannya sudah tidak bisa semua. Apa jawabannya, Mikdad? Belum pikir masuk. Iya, nanti ada huruf, nanti ada huruf, ada 2 huruf tapi dia isim sebenarnya. Mau kita oke? Bertanya sama Mikdad. Mau tahu kita jawabannya? Di grup saja sudah mulai muncul jawaban begitu. Tahu ada yang bertanya belum diajarkan, muncul ke Abdillah. Belajar sampai selesai. Biar dijelaskan ke. Memang kita paham yang lain, bagaimana yang lain. Nanggap nanti susah. Nah, tadi kita pikirkan tadi itu yang man, huruf atau bukan ini? Ini ada aja yang isim. Tidak semua huruf. Makanya nanti dihafal ki. Siap jadi menghafal. Iya, dihafal ki nanti. Selain daripada itu yang dihafal semuanya huruf. Dan huruf lagi dihafal karena ada huruf yang punya makna dan ada huruf yang tidak punya makna. Jadi memang semua harus dihafal. Bagaimana kalau full memorita? Ya bersihkan restart ki. Rihlah. Siapa? Firman. Kalau mau jina tanggung. Bisa dibicarakan sama Pasbi. Tapi kalau kita rihlah, kasihan di belakang. Ketinggalannya. Kecuali kalau memang dia ada tempat istimewanya di sana. Jadi jangki dulu carikan yang dirita, jangki dulu misalnya kita rihlah. Jangkit dulu fokus untuk dirita sendiri. Dahulukan dulu di belakang. Kalau sudah dapat tempat yang aman, baru pergi kita. Biar kita di depan sungai tidak apa-apa je. Ketinggalan. Bisa mau najamin dirinya mau lihat di YouTube. Maksudnya rihlah tapi tidak belajar di? Iya. Oh begitu. Kukira saya rihlah di sana belajar. Tambah pusing kita. Tidak tahu nanti pi. Di Pak Firman bakar-bakar ikan. Ikan mayro lah. Ada pertanyaan yang lain sebelum azan? Baru dayat ini, mana Abu Hana? Saya Abu Hana, aku suka.
Pasti banyak pertanyaan siapkan memang. Tidak ada buhana. Nah ini yang sering bertanya ini, tidak ada maghribnya. Ahwat bagaimana? Ini siapa yang absen ini? Saya yang checklist. Checklist masing-masing ini. Sebentar sudah bersalat. Kita azan dulu ya.